Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke teman-teman, hari ini saya akan mereview tentang fasilitas dan juga area yang ada di sekitaran Kandang Uang ini apa aja. Saat ini saya sudah berada di ruang utama, ruang teman-teman biasanya nongkrong di Kandang Uang. Jadi langsung saja kita review satu persatu ya. Yang pertama ini teman-teman, sebelah kanan saya ini. Nah, jadi ini adalah office atau kantor ya untuk kegiatan administrasi, pencatatan dan juga pelayanan. Biasanya untuk tamu-tamu yang datang ataupun beli akikoh ataupun beli hewan kurban ataupun alat-alat dan sebagainya. Dilayani oleh teman-teman yang ada di kantor, khususnya untuk bagian customer service ya, seperti itu. Kemudian di sebelah kiri ada pantry atau dapur umum ya, biasa buat bikin kopi dan juga masak-masak ABK, teman-teman ABK ataupun teman-teman yang magang di Kandang Uang. Kemudian lanjut sebelahnya ada ini teman-teman, ada kamar ya, kamar untuk ABK atau ABK ini anak buah kandang ya, atau istilahnya anak kandang atau karyawan seperti itu yang ada di Kandang Uang. Juga bisa masuk di bagian depan juga ada ini, kalau yang sebelah sini 2 kamar. Nah, ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang lagi proses magang. Jadi kalau di Kandang Uang magangnya kan minimal 1 bulan. Untuk yang cowok-cowok, yang putra biasanya wajib untuk menginap di sini di Kandang Uang, karena kegiatannya ya mulai pagi sampai malam. Nah, jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita full kegiatan seperti itu. Jadi kamarnya sebelah sini. Jadi ada 2 kamar, biasanya kita pakai 2 kamar yang bisa nampung sekitar 4 orang lah. Biasanya di sini nggak banyak-banyak, hanya menampung maksimal 4 orang aja untuk 1 kali angkatan. Kemudian sebelah kiri ini ada ruang jagal dan juga kamar mandi. Jadi biasanya kalau untuk jagal, untuk proses pemotongan kita lakukan di dalam sini. Oh ya teman-teman, awalnya ini ya gudang ini, jadi sebenarnya yang kami punyai, yang menjadi hak milik di sini adalah gudang ini. Jadi dulu awalnya tahun 2011-2012an Kandang Uang itu kandangnya ada di sebelah sini teman, ada di gudang ini. Jadi kalau teman-teman lihat di video-video awal, posisi kandangnya ada di dalam ruangan ya. Jadi ruangannya nih, gudang ini yang sekarang kita fungsikan sebagai gudang pakan, kemudian untuk perkantoran, jagal, dan juga untuk gudang-gudang ini ya, menampung mesin chopper multifungsi dan juga minion. Kita selalu stok di sini, jadi buat teman-teman yang order bisa langsung kita kirim pada hari itu juga. Dan juga ada slat juga, dan juga ini ya, kalau teman-teman masuk ke sini ada gudang pakan juga. Itu penyimpanan terutama hijauan kering teman-teman. Hijauan kering itu mulai dari kulit kopi ataupun kulit kacang hijau, kemudian ada kulit kacang tanah juga, plus konsentrat kita tempatkan di gudang ini. Jadi fungsinya sekarang gudang ini yang dulunya kandang, sekarang kita ubah jadi fungsi yang sebenarnya ya, yaitu gudang. Di bagian belakang sana itu untuk tempat penampungan kohe ya, atau kotoran hewan ataupun pupuk. Jadi biasanya dari belakang sana kita akan cacah ya, atau kita akan giling, kita akan lembutkan, kemudian kita akan packing dan ditumpuk secara rapi di area gudang ini. Itu saja bagian depan, bagian utama dari Kandang Uang. Selanjutnya kita akan keluar untuk lihat kandang-kandang apa saja yang ada di Kandang Uang dan juga fungsi-fungsinya seperti apa. Oke, ikuti terus channel ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di bagian kedua, masih di bagian depan ya, depan kantor, depan gudang, yaitu bagian paling selatan ya. Ini adalah kandang karantina teman-teman. Jadi kandang karantina ini fungsinya untuk ini ya, mengkarantina
domba-domba ataupun kambing-kambing yang baru datang, entah itu dari mitra ataupun dari pasar hewan ataupun dari peternakan yang lain, sebelum bisa masuk ke kandang utama, misalnya untuk induk, dijadikan sebagai induk ataupun sebagai bakalan penggemukan, biasanya kita lakukan proses karantina terlebih dahulu. Nah, semua domba-domba yang masuk kandang uang akan masuk ke kandang utama atau kandang mitra itu wajib melalui proses karantina. Nah, nanti apa saja proses karantinanya kita akan jelaskan secara detail di ini ya, di channel ini ya, seperti apa di episode berikutnya. Nah, ini kandang karantina teman-teman. Oke teman-teman, kandang karantina ini berukuran ini ya. Ini satu bloknya itu ukurannya 6x1, biasanya bisa muat sekitar 30 ekor. Jadi kalau dikali 3 ada sekitar bisa untuk nampung 90 ya teman-teman ya ini. Jadi biasanya durasinya agak panjang teman-teman, di sini hanya maksimal 14 hari. Jadi setelah lulus karantina langsung dibawa ke mitra untuk proses penggemukan ataupun dibawa ke kandang breeding untuk dijaganya sebagai indukan utama. Oke, selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi ya ke kandang berikutnya. Teman-teman, ini adalah kandang, sebenarnya fungsi utamanya ini adalah sebagai kandang ini ya, showroom untuk kambing-kambing Jawa biasanya ketika waktu kurban. Ini pun masih kurang satu blok lagi teman, 2 blok lagi. Jadi kandang showroom ini biasanya kita isi penuh ketika proses ini ya kurban. Jadi kalau kurban itu biasanya kami di kandang uang mulai mengisi sekitar bulan Syawal atau setelah Idul Fitri. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 blok. Kalau untuk kambing Jawa bisa muat sekitar 60 ekor. Jadi di-skat satu persatu. Nah, untuk sekarang karena belum ini ya, belum waktunya untuk musim kurban, kita gunakan sebagai kandang untuk pembesaran ya. Jadi pembesaran calon-calon induk. Nah, jadi sini adalah calon-calon induk yang akan kita pakai ataupun kita distribusikan ke mitra-mitra kami, mulai dari program-program kemitraan yang sifatnya terikat ataupun sifatnya mandiri. Jadi untuk breeding ya, klaster untuk breeding domba khususnya untuk ras jenis domba Wonosobo. Ini kandangnya seperti ini di sebelah sini. Kemudian untuk ini ya, memanfaatkan ruang yang sebagian tengah kita kasih ini ya, kolam-kolam silase yang isinya adalah silase. Biasanya berasal dari paling banyak adalah tepung jagung dan juga ramban-rambanan ataupun limbah-limbah perkotaan, itu siapkan dulu. Nah, ini sebenarnya fungsinya nanti untuk kambing Jawa ya. Jadi kambing Jawa sebelum kurban, kita siapin pakannya dulu, nanti pas waktunya musim kurban sudah siap semua untuk pakannya. Jadi tinggal fokus pemeliharaan dan jualan aja seperti itu. Ini kita isi, ini total ada sekitar hampir 10 tonan teman-teman, untuk silase ya, sudah kita kumpulkan di sini di sela-sela kandang, baik itu kandang karantina ataupun kandang pembesaran ini atau kandang showroom untuk hewan-hewan kurban terutama kambing Jawa. Oke, kita lanjut ke kandang berikutnya. Ya oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang ke berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, keempat. Ini bagian depan sendiri, di paling bagian ujung ini adalah kandang panen. Nah, jadi kandang panen ini biasanya kita isi domba-domba yang siap untuk dipotong ataupun biasanya siap untuk dijual. Entah itu biasanya pilihannya dipotong untuk akikoh biasanya, atau warung sate dan sebagainya, atau sebagai induk. Jadi ada juga petani-petani, peternak-peternak yang dia menginginkan induk-indukan jenis lokalan biasanya, rata-rata lokalan dengan budget yang terjangkau, mereka milih sendiri calon-calon ini ya, induk-indukan yang akan mereka pakai sebagai bahan untuk breeding. Jadi mereka milihnya sini, tinggal dipilih, nanti untuk proses administrasinya, pembayarannya langsung ke CS yang ada di kantor tadi, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian dalam. Di bagian dalam ini bagian kandang utama ini teman-teman ya. Jadi kandang utama ini ada kandang breeding. Kandang breeding ini panjangnya sekitar berapa ini? 15 meter persegi. 15 ini ya, panjangnya 15 meter. Kemudian terbagi dari dua jenis ya, kandang panggung dan juga kandang semi umbaran.
Jadi untuk makannya sendiri ada dua, kalau pas hujan di dalam, kalau pas cerah seperti ini makannya di luar. Nah, ini bisa menampung sekitar 30 ini ya, 30 indukan. Nah, jadi proses kawinnya ada di sini teman-teman. Jadi ada satu pejantan plus biasanya idealnya 25 indukan. Nah, jadi kita pasang di sini, nanti setelah lahir baru kita bawa ke kandang khusus untuk karantina induk dan juga khusus untuk menyusui seperti itu. Oke. Kita lanjut ke kandang berikutnya teman-teman ya. Nah, di sini kalau yang bagian depan ini ada kandang untuk menyusui ya. Biasanya adalah cempe-cempe yang usianya sudah 1 bulan ke atas. Jadi sebelum dia dikawinkan, nah, biasanya kita lakukan proses karantina terlebih dahulu sekitar 2 bulan. Nanti kalau untuk proses kawin dari kandang menyusui ini kita bawa ke kandang utama yang ada di sebelah kiri saya. Untuk di kandang sendiri kita induk-indukannya menggunakan jenis ini ya, rasnya semuanya hampir semuanya 100% Wonosobo. Jadi dombos atau domba Wonosobo, cuma untuk grade yang pedaging. Jadi bukan grade yang kontes ya, yang bagus, tapi grade yang biasa aja karena fokusnya pedaging. Jadi biasanya pakai grade C lah seperti itu. Untuk pejantannya juga sama, cuma kita gunakan yang lebih agak bagus lah, grade B ataupun grade A seperti itu. Kemudian yang di sini teman-teman, nah, ini adalah kandang untuk khusus penyusui. Jadi setelah lahir di situ biasanya kita bawa ke atas ini untuk indukan itu diisolasi secara mandiri. Biasanya kalau di atas ini sekitar maksimal 1 bulan. Nah, mereka biar cempenya lebih fokus untuk menyusui, kemudian induknya bisa segera pulih. Setelah 1 bulan nanti kita bawa ke kandang bagian bawah, kandang koloni, sebelum dikawinkan ke kandang utama seperti itu. Ini adalah tipe kandangnya. Itu baterai biasanya ukurannya 1x1 ini teman-teman. Seperti itu. Kemudian terakhir kita balik lagi ke depan. Nah, jadi di depan sana di bagian pojok kita sudah siapkan kandang untuk ini ya, untuk sapeh. Jadi ketika cempe sudah usia 3 bulan, kita lakukan proses sapeh dan juga proses ini ya, pembesaran yang ada di kandang khusus untuk cempe. Oke teman-teman, nah, ini adalah kandang sapeh ya. Jadi kita sudah bedakan, yang sebelah kiri ini adalah cempe jantan yang usianya 3 bulan, yang sebelah timurnya, sebelah kanannya ini cempe-cempe betina. Nah, cempe-cempe betina nanti biasanya akan kita gemukkan dulu sekitar 2-3 bulan. Nanti akan diseleksi mana yang masuk sebagai indukan, kita akan pindah ke kandang pembesaran, kandang pengemukan persiapan untuk induk ya, calon induk, atau untuk potong. Kalau misalnya tidak masuk spek induk, kita akan lakukan proses ini ya, penjualan untuk bisa dijadikan sebagai domba potong seperti itu. Jadi ini adalah kandang khusus untuk cempe-cempe yang dia sudah melalui proses sapeh. Nanti kalau dia sudah lolos sebagai indukan atau calon induk, akan langsung dimasukkan ke dalam kandang utama atau kandang breeding. Oke, itu aja teman-teman, sekilas sharing yang bisa kita sharekan ke teman-teman terkait dengan kondisi kandang uang yang ada di Kota Madiun. Buat teman-teman yang ingin berkunjung bisa janjian, bisa hubungi CS kami ya, seperti itu. Atau kalau teman-teman pengen konsultasi lebih lanjut terkait dengan dunia peternakan secara gratis, bisa WA kami di nomor 081 13 50 6012. Oke, sukses buat teman-teman semua.